Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan M. Majid. Saya mahasiswa semester 6. Maksud dan tujuan saya membuat video ini sebagai pemenuhan atau memenuhi syarat dan tugas untuk mata kuliah metode penelitian, yang dimana di sini saya akan membahas tentang metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jadi, fenomenologi secara etimologi berasal dari kata phenomenon yang berarti realitas yang tampak dan logos yang berarti ilmu. Sehingga tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam kerangka intersubjektivitas. Secara terminologi, fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Di sini, fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna atau hakikat terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita dan bagaimana penampakannya. Untuk sejarah fenomenologi sendiri, ada seorang ahli matematika Jerman yang bernama Edmund Husserl dalam tulisannya yang berjudul Logical Investigation pada tahun 1900, yang dimana ia mengawali sejarah fenomenologi sebagai salah satu cabang filsafat pertama kali dikembangkan di universitas-universitas Jerman sebelum Perang Dunia ke-1, khususnya oleh Edmund Husserl yang kemudian dilanjutkan oleh Martin Heidegger, yang lainnya seperti Jean-Paul Sartre. Selanjutnya, Sartre, Heidegger, dan Merleau-Ponty memasukkan ide-ide dasar fenomenologi dalam pandangan eksistensialisme. Adapun yang menjadi fokus dari eksistensialisme adalah eksplorasi kehidupan dunia makhluk sadar atau jalan kehidupan subjek-subjek sadar. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa fenomenologi tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. Abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi sebagai nama teori tentang penampakan yang menjadi dasar pengetahuan empiris atau penampakan yang diterima secara indrawi. Istilah fenomenologi itu diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert, pengikut Christian Wolff. Sesudah itu, filosof Immanuel Kant mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya, seperti halnya Johann Gottlieb Fichte dan Hegel pada tahun 1889. Franz Brentano menggunakan fenomenologi untuk psikologi deskriptif. Dari sinilah awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikirannya mengenai kesenjangan mengenai kesengajaan.
Di dalam fenomenologi terdapat dua garis besar di dalam pemikiran fenomenologi, yakni fenomenologi transendental seperti yang digambarkan dalam kerja Edmund Husserl, dan fenomenologi sosial yang digambarkan oleh Alfred Scott. Menurut Dietz, dari dua garis besar tersebut, Husserl dan Scott, terdapat tiga kesamaan yang berhubungan dengan studi komunikasi, yakni pertama, dan prinsip yang paling dasar fenomenologi yang secara jelas dihubungkan dengan idealisme Jerman, yang dimana bahwa pengetahuan tidak dapat ditemukan dalam pengalaman eksternal, tetapi dalam diri kesadaran individu. Dan yang kedua, makna adalah derivasi dari potensialitas sebuah objek atau pengalaman yang khusus dalam kehidupan pribadi. Esensinya, makna yang berasal dari suatu objek atau pengalaman akan bergantung pada latar belakang individu dan kejadian tertentu dalam hidup. Dan yang ketiga, kalangan fenomenolog percaya bahwa dunia dialami dan makna dibangun melalui bahasa. Dan ketiga dasar fenomenologi ini mempunyai perbedaan derajat signifikansi bergantung pada aliran tertentu pemikiran fenomenologi yang akan dibahas. Untuk fenomenologi sendiri memiliki jenis-jenis tradisi, yang dimana inti dari tradisi fenomenologi adalah mengamati kehidupan dalam keseharian dalam suasana yang alamiah. Tradisi memandang manusia secara aktif, menginterpretasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungannya. Titik berat tradisi fenomenologi adalah pada bagaimana individu mempersepsi serta memberikan interpretasi atau pengalaman subjektifnya. Adapun varian dari tradisi fenomenologi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yang dimana yang pertama fenomena klasik. Yang dimaksud dengan fenomena klasik di sini yaitu percaya pada kebenaran hanya bisa didapatkan melalui pengarahan pengalaman. Artinya hanya mempercayai suatu kebenaran dari sudut pandangnya sendiri atau objektif. Untuk yang kedua yaitu fenomenologi persepsi. Yang dimaksud dengan fenomenologi persepsi yaitu percaya pada suatu kebenaran bisa didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak hanya membatasi fenomenologi pada objektivitas atau bisa dikatakan lebih subjektif. Dan yang ketiga yaitu fenomenologi hermeneutik. Yang dimaksud dengan fenomenologi hermeneutik yaitu percaya pada suatu kebenaran yang ditinjau baik dari aspek objektivitas maupun subjektivitasnya, dan juga disertai dengan analisis guna menarik suatu kesimpulan. Di dalam pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, ada prinsip dasarnya, yaitu menurut Stanley Dietz menyimpulkan ada 3 prinsip dasar fenomenologi. Yang pertama yaitu pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Dalam pengalaman sadar kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. Makna benda terdiri dari kekuatan benda itu. Yang kedua, makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Dan yang prinsip yang ketiga yaitu bahasa merupakan kendaraan makna.
kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Untuk tokoh-tokoh fenomenologi, yaitu ada beberapa tokoh. Yang pertama, Edmund Husserl. Edmund Husserl hidup pada tahun 1859 sampai pada tahun 1938, yang dimana ia merupakan tokoh terpenting dalam metode fenomenologi, mengingat ialah yang untuk pertama kalinya mempopulerkan nama fenomenologi sebagai metode atau cara berpikir baru dalam ranah keilmuan sosial humaniora. Beberapa pemikiran Edman terkait teori fenomenologi, yang dimana yang pertama yaitu fenomenologi sebagai metode untuk membangun disiplin dasar. Pendiri fenomenologi sebagai sebuah gerakan filosof, Edmund Husserl memiliki tujuan fundamental yang diperlukan untuk memiliki jelas dalam pikiran, dalam menilai pekerjaannya, dalam relevansinya bagi psikologi. Tujuan ini adalah untuk memberikan dasar yang pasti untuk disiplin ilmiah yang berbeda dengan membentuk makna konsep-konsep mereka yang paling dasar. Hal ini harus dilakukan oleh klarifikasi struktur-struktur esensial dari pengalaman yang membedakan suatu disiplin dari yang lain dan mengatur sifat dari masing-masing konsep disiplin itu. Seorang ahli matematika dengan pelatihan, kita bisa melihat dalam sesuatu karya Husserl pendekatan untuk pengetahuan tentang geometri Euklidean, peletakan keluar dari aksioma atas dasar hal-hal pada kenyataan dapat dianggap melalui secara sehat, di mana ini istirahat analog bahwa dalam sifat dan aksioma dasar yang bukan untuk Husserl, produk dari alasan sederhana tetapi temuan pengawasan dari sifat abstrak dari pengalaman tersebut, dari mana konsep seperti itu berasal sehingga mendasar untuk cabang. Yang memiliki kekhawatiran bahwa ilmu yang berbeda dan disiplin ilmiah tidak memiliki metodologi membangun konsep dasar mereka. Untuk seorang tokoh fenomenologi yang kedua yaitu ada Alfred Schutz, yang dimana Alfred Schutz merupakan ahli teori sosiologi sampai dengan fenomenologi. Yang paling menonjol adalah Alfred Schutz, seorang murid Husserl yang bermigrasi ke Amerika Serikat setelah munculnya Fascism di Eropa. Melanjutkan karirnya sebagai bankir dan guru penggal waktu atau part-time. Dia muncul di bawah pengaruh filsafat pragmatis dan interaksionisme. Simbol. Barangkali cara terbaik untuk mendekati karyanya adalah melihatnya sebagai bentuk interaksionisme dan lebih sistematis dan tajam. Akan tetapi, dalam karya klasiknya yang berjudul The Phenomenology of the Social World, bagaimanapun dia tertarik dengan penggabungan pandangan
fenomenologi dengan sosiologi melalui suatu kritik sosiologi terhadap karya Weber. Dia mengatakan bahwa redaksi fenomenologis pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia sebut sebagai suatu arus pengalaman atau stream of experience. Stream of experience. Untuk tokoh fenomenologi yang ketiga itu ada Peter L. Berger, yang dimana dalam pengkajian fenomenologi Peter L. Berger berkaitan erat dengan konsepnya mengenai konstruksi realitas sosial yang dianggapnya bergantung pada posisi individu sebagai subjek. Demikian asumsi awal pemikiran terkait layaknya struktural, fungsional. Hanya saja pemaknaan dihasilkan oleh hubungan subjektif individu dengan dunia objektif. Dalam proses tersebut, Berger pada tahun 1994 meyakini bahwa eksisnya dialektika tiga momentum yang dialami individu dalam masyarakat, yakni eksternalisasi dan internalisasi dan objektivasi, yang mana ketiganya menunjukkan eksistensi individu sebagai produk masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Masyarakat sebagai produk individu. Eksternalisasi adalah kondisi di mana individu lebih dominan ketimbang masyarakat. Dalam kondisi yang demikian, individu aktif memproduksi nilai norma dan budaya bagi masyarakatnya. Sebaliknya, internalisasi adalah kondisi tatkala individu lebih dominan ketimbang masyarakatnya. Dalam kondisi tersebut, individu aktif mengadopsi nilai norma dan budaya yang terdapat dalam masyarakat. Dan untuk tokoh fenomenologi yang keempat, yaitu ada Max Weber. Terkait dengan fenomenologi Max Weber membahas tentang Verstehen. Max Weber yang hidup pada tahun 1864 sampai 1920 merupakan tokoh sosiologi yang paling berpengaruh dalam pemahaman nominalisme sosiologis. Menurutnya, kajian sosiologi yang memfokuskan perhatian pada studi mengenai entitas masyarakat terkait dengan fenomenologi Max Weber membahas tentang Verstehen. Max Weber yang hidup pada tahun 1864 sampai 1920 merupakan tokoh sosiologi yang paling berpengaruh dalam pemahaman nominalisme sosiologis. Menurutnya, kajian sosiologi yang memfokuskan perhatian pada studi mengenai entitas masyarakat, intuisi atau lembaga-lembaga sosial bersifat abstrak dan penuh spekulasi bagi Weber. Satu-satunya perihal yang konkret adalah motif berikut, yang dimana tindakan yang dimiliki individu. Tak ada sesuatu yang dinamakan masyarakat, melainkan kumpulan individu dan kelompok yang menjalin hubungan sosial satu sama lain. Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat diasumsikan sebagai keluarkan individu dari masyarakat, yang dimana dikatakan bahwa keluarkan individu dari masyarakat maka habislah masyarakat, tetapi bubarkan masyarakat berserta lembaga-lembaganya maka individu akan tetap ada. Oleh karenanya, objek studi sosiologi Weber berfokus pada motif tindakan sosial aktor. Dan untuk yang tokoh fenomenologi yang kelima, yaitu Max Scheler.
Di samping Husserl, filsuf lain yang juga terlibat dalam filsafat fenomenologi adalah Max Scheler. Scheler juga menggunakan metode Husserl dan tidak berusaha untuk menganalisa dan menerangkan lebih jauh tentang suatu objek dan gejala-gejalanya. Bagi Scheler, fenomenologi merupakan jalan keluar ketidakpuasannya atas logisisme transcendentalis Immanuel Kant dan psikologisme empiris. Dan pemikiran yang paling utama Scheler adalah tentang fenomenologi etika.